Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Kusumawardani dengan NIM 2310611220009. Di sini saya ingin membawakan materi tentang suspensi dalam hidrologi hutan, memahami peran sedimen tersuspensi. Apa itu suspensi dalam hidrologi hutan? Dalam konteks hidrologi hutan, suspensi mengacu pada partikel padat seperti lumpur, lempung, dan lanau yang terbawa atau terlarut dalam aliran sungai atau anak sungai di kawasan hutan. Partikel-partikel ini berasal dari erosi tanah dan materi organik yang terurai. Memahami dinamika suspensi sangat penting karena memengaruhi kualitas air, kehidupan akuatik, dan bahkan morfologi sungai. Debit suspensi atau QS yang dihitung dari konsentrasi sedimen tersuspensi dan debit air adalah indikator kunci untuk menilai tingkat erosi di suatu daerah dan dampak lingkungan secara keseluruhan. Mekanisme terbentuknya suspensi ada 3, yaitu erosi permukaan, transportasi sedimen, dan puncak konsentrasi. Erosi permukaan, hujan dengan intensitas tinggi menghantam permukaan tanah, melepaskan partikel halus dan membawanya ke air permukaan. Transportasi sedimen, aliran air di hutan mengangkut sedimen yang terlepas dari tanah, termasuk bahan organik dari lapisan serasah, daun atau litter menuju sungai dan anak sungai. Puncak konsentrasi, studi terutama di hutan tropis seperti di Malaysia menunjukkan bahwa puncak konsentrasi sedimen tersuspensi sering terjadi sangat cepat setelah hujan lebat, menandakan respon hidrologi yang sangat cepat. Proses ini merupakan siklus alami namun dapat dipercepat secara drastis oleh gangguan lingkungan. Peran hutan dalam mengendalikan suspensi. Hutan adalah penyaring alami yang luar biasa untuk sedimen tersuspensi. Lapisan tanah hutan, terutama horizon AO, serasa organik, dan horizon A, tanah atas yang kaya bahan organik, bersama dengan lapisan litter daun yang tebal, membentuk bantal pelindung di atas tanah mineral. Lapisan ini secara fisik menghambat jatuh tetesan hujan langsung ke tanah, mengurangi energi kinerja hujan yang menyebabkan erosi. Serasa daun dan akar tumbuhan juga menjebak partikel sedimen sebelum mereka mencapai aliran air, bertindak sebagai filter biologis. Beberapa vegetasi seperti spesies Quercus serrata dikenal memiliki kemampuan filtrasi yang sangat baik, serasa efektif mencegah sedimen langsung dibawa ke sungai. Selain itu, zona riparian atau daerah pinggiran sungai yang ditumbuhi vegetasi lebat berfungsi ganda sebagai penghasil bahan organik yang dapat menjadi sedimen halus, sekaligus sebagai penyaring utama yang mencegah sedimen dari daratan masuk langsung ke dalam air. Zona riparian yang sehat adalah kunci untuk kualitas air yang baik. Dampak aktivitas manusia pada suspensi ada penebangan hutan, penggunaan alat berat, dan teknik berdampak rendah. Penebangan hutan, kegiatan penebangan terutama yang tidak terencana dengan baik merusak tutupan vegetasi dan mengganggu struktur tanah. Penggunaan alat berat yang digunakan dalam kegiatan logging atau pembangunan infrastruktur dalam menyebabkan kompaksi tanah yang signifikan. Teknik penebangan berdampak rendah. Meskipun demikian, teknik penebangan berdampak rendah telah terbukti dalam mencegah peningkatan sedimen tersuspensi secara signifikan. Studi kasus pengaruh karakteristik daerah aliran sungai atau DAS. Penelitian menunjukkan bahwa das berhutan lebat cenderung menghasilkan sedimen tersuspensi yang rendah dibandingkan dengan das yang didominasi oleh pertanian atau penggunaan lahan lainnya. Namun, pola ini dapat berubah drastis saat terjadi hutan ekstrim, di mana bahkan hutan yang lestari pun dapat mengalami peningkatan erosi. Faktor-faktor seperti topografi yang curam, struktur geologi yang rentan, dan intensitas hujan yang sangat tinggi seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap jumlah sedimen tersuspensi daripada jenis tutupan lahan itu sendiri. Ini berarti bahwa upaya pengelolaan das harus komprehensif, tidak hanya fokus pada revegetasi, tetapi juga pemahaman mendalam tentang kondisi fisik dan iklim setempat. Strategi pengelolaan untuk mengurangi suspensi. 1. Rehabilitas zona riparian. Mempertahankan dan merehabilitas zona riparian dengan vegetasi asli yang sangat penting. Pohon dan tumbuhan di tepi sungai bertindak sebagai penyaring alami, mencegah sedimen masuk ke air dan menstabilkan tepian sungai. 2. Teknik penebangan selektif. Menerapkan teknik penebangan rendah dampak atau RIL
dan perencanaan jalur alat berat yang cermat untuk meminimalkan gangguan tanah. Ini mengurangi erosi dan kerusakan vegetasi, menjaga integritas ekosistem hutan. 3. Memelihara lapisan atas, menjaga lapisan serasa atau liter dan horizon tanah atas agar fungsi filtrasi dan penyerapan air tetap optimal. Hindari praktik yang dapat merusak lapisan pelindung alami ini seperti pembakaran atau perusakan akibat alat berat. Kesimpulan suspensi dan hidrologi hutan untuk keberlanjutan. Suspensi adalah lebih dari sekadar partikel dalam air, itu adalah indikator penting bagi kesehatan dan keberlanjutan ekosistem hutan kita. Hutan dengan integritas ekologi yang baik berfungsi sebagai filter alami yang vital, secara efektif mengendalikan sedimen tersuspensi dan menjaga kemurnian sumber daya air kita. Melalui pengelolaan hutan yang bijaksana, yang mencakup praktik penebalan keberlanjutan, perlindungan zona riparian, dan pemeliharaan struktur tanah, kita dapat minimal dampak negatif erosi dan memastikan siklus hidrologi tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Mari bersama-sama menjaga hutan kita untuk masa depan yang memiliki air bersih dan lingkungan yang lestari bagi generasi mendatang. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.